yang dikarang oleh Syekh Muhammad Zakaria Al-Handalawi, yaitu yang membahas keutamaan puasa berdasarkan kitab Fadhailul A'mal. Ini adalah tugas saya untuk memenuhi mata kuliah studi Quran dan hadis. Di sini semua puasa nggih? Puasa. Ya, alhamdulillah. Sudah ada yang mokel? Belum. Alhamdulillah. Oke, langsung saja. Sebelumnya kita niati pada hari ini kita niati belajar bersama, bukan karena saya sudah pintar, sudah tahu, tapi kita juga belajar bersama-sama ya. Itu ilmu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usul ila Muhammad Al-Fatihah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, sebelum kita berbicara keutamaan puasa, di sini mari kita pahami dulu mengapa puasa itu diwajibkan. Puasa itu diwajibkan atas perintah Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah puasa ini ada tujuan takwanya juga. Sudah pernah dengar kan, sering kan ayat ini diucapkan nggih? Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa agar kamu bertakwa. Agar kamu bertakwa di sini itu penjelasannya, takwa itu bukan hanya takut, tapi takwa itu juga merasa Allah melihat kita, menahan diri dari saat sendirian, dan taat walaupun tidak ada yang tahu. Maksudnya merasa Allah melihat kita itu gimana? Ada yang tahu? Misal kita melakukan maksiat, kayak misal kita mokel, kita itu harus merasa dilihat Allah. Misal, ya Allah jangan mokel, nanti kan Allah tahu. Iya enggak? Gitu. Menahan diri saat sendirian. Tuh misal sama pengen mokel pas dewe ndak bareng-bareng koncone, tiba-tiba kok pengen gembas es, ndak boleh. Terus taat walaupun tidak ada yang tahu. Kan kalau puasa kita kan harus memperbanyak ibadah, memperbanyak doa. Ya toh? Misal kita tahajud, itu walaupun sendiri kita harus tetap melaksanakan ibadah tersebut. Jangan pas rame-rame terus diketok-ketok nih. Kita harus tetap merasa taat seperti itu. Terus puasa itu unik. Kenapa kok unik? Misal kalau sholat kan orang bisa melihat kita toh. Kita melakukan sholat Allahu Akbar, orang-orang tahu. Misal jamaah, orang-orang tahu kan. Terus kalau misal sedekah, orang juga bisa tahu kita mengeluarkan sedekah, terus dimasukkan ke kotak amal. Tahu
latihan kejujuran yang paling tinggi. Jadi puasa itu melatih kita untuk jujur juga. Terus, mengapa puasa begitu istimewa di sisi Allah? Ada amalan khusus untuk Allah seperti yang dijelaskan dalam kitab Fadhailul A'mal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amalin ibni Adam lahu illa shauma fa innahu li wa ana ajri bihi. Artinya semua amalan anak Adam, maksudnya anak Adam itu kita semua, untuknya itu kecuali puasa. Puasa itu untukku Allah, dan aku sendiri, maksudnya Allah sendiri yang akan membalasnya. Nah, semua amalan untuk anak Adam itu maksudnya misal sholat kan pahalanya untuk kita sendiri, sedekah pahalanya untuk kita sendiri. Tapi kalau puasa itu untuk Allah, dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Puasa itu adalah ibadah yang paling ikhlas. Puasa itu adalah bukti cinta kepada Allah, dan puasa adalah pahala tanpa batas. Kenapa puasa itu ibadah yang paling ikhlas? Ada yang tahu? Tidak tahu. Karena puasa itu kan kita kan harus ikhlas menahan dari subuh, ya kan, sampai maghrib. Kan itu kan harus ikhlas. Iya kan? Iya. Bukti cinta kepada Allah, kita kan menjalankan puasa berapa hari? 30. Nah, itu kan bukti cinta kita kepada Allah. Iya kan? Tahan itu tadi. Pahala tanpa batas 30 hari berturut-turut bersama mendapat pahala terus. Bayangkan misal kalau Allah sendiri yang membalas, yang mengasih pahala, bukan karena kita sendiri, tapi karena Allah. Kira-kira dikasihnya pahala itu besar apa kecil? Benar, pasti luar biasa besar. Sekarang kita masuk ke fungsi puasa dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi, asyamu junnah wala yarfud wala yashab. Artinya puasa itu adalah perisai, maka jangan berkata kotor dan jangan marah-marah. Puasa adalah pelindung diri, adalah perisai. Maksudnya bagaimana? Puasa adalah pelindung diri dari dosa. Puasa adalah pelindung diri dari maksiat, dan puasa adalah pelindung diri dari api neraka.
ada bandingannya daripada bau mulutnya orang yang berpuasa. Kan misal di mata manusia itu bau mulutnya tidak enak kan? Tidak enak. Pasti kok rasan-rasan. Tidak enak aneh. Tapi di sisi Allah itu sangat mulia, lebih harum daripada minyak parfum manapun sing sampean anggap wangi. Tapi itu di sisi Allah lebih wangi. Kenapa? Karena itu bukti kalau puasa itu adalah menahan sabar, adalah bentuk ketaatan dan bentuk pengorbanan kita sebagai hamba yang beribadah kepada Allah. Allah itu tidak melihat penampilan kita, tapi Allah itu melihat hati kita, ketulusan kita, keikhlasan kita, dan ketaatan kita dalam beribadah puasa. Nah, sekarang ada kabar gembiranya. Ada 2 kebahagiaan orang puasa. Apa? Liswaimi farhatani, yaitu orang puasa memiliki 2 kebahagiaan. Apa saja? Yang pertama, saat berbuka. Saat berbuka sama senang apa enggak? Senang kan? Karena sudah menahan lapar dari subuh sampai maghrib. Kan pasti senang kalau saat berbuka. Yang kedua, itu saat bertemu Allah. Maksudnya bertemu sama Allah itu gimana? Bertemu kepada Allah itu bukan kita mati terus ketemu Allah, enggak. Maksudnya itu kebahagiaan yang kekal. Karena kan kita nikmatnya dapat kan, nikmat makanan dapat, tapi nikmat berpuasanya dapat, terus nikmat beribadah sama Allah karena puasa itu juga dapat. Ya apa mungkin? Nah, yang keenam, pintu surga Ar-Rayyan untuk orang yang berpuasa, seperti hadis Nabi, inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Artinya di surga ada pintu yang bernama Ar-Rayyan. Itu khusus orang yang berpuasa. Bayangkan, misal kita dipanggil sama Allah, mana ini orang yang berpuasa? Nanti kita termasuk di dalamnya lewat pintu yang bernama Ar-Rayyan itu. Jadi kita benar-benar harus menjaga puasa ini karena ibadah yang betul-betul sangat banyak pahalanya. Teman-teman yang dirahmati Allah, puasa itu bukan hanya memberi pahala, tetapi juga menghapus dosa. Bagaimana hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu dzambahu. Artinya apa? Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan ikhlas, maka diampuni dosanya. Syaratnya apa? Ada syaratnya untuk diampuni dosanya itu. Harus beriman dan harus ikhlas. Harus iman dalam menjalankan puasa. Kalian harus beriman kalau misal berpuasa, masa tidak beriman? Terus harus ikhlas. Bukan karena ikut-ikutan puasa itu, tapi
karena kebiasaan kita. Sama di sini berpuasa sejak kapan? TK? Oke kan, meskipun itu kadang puasa beduk, oke kan, tapi kita itu dilatih untuk apa? Untuk terbiasa, bukan karena ikut-ikutan. Nah, sekarang itu ada peringatannya. Peringatannya yaitu meninggalkan puasa atau mokel. Itu ada hadisnya. Apa? Man afdhara yauman min Ramadan lam yaqdihi shaumud dahri. Artinya, satu hari puasa ditinggalkan tidak bisa diganti walau setahun. Artinya apa? Puasa Ramadan itu sangat mahal nilainya. Kan tidak bisa toh mokel kalau ada misal udzur, kalau sakit kan itu baru bisa diganti. Tapi lah sama mokel, emang apa yang buatan? Emang kan? Teman-teman yang dimuliakan Allah, mari kita ambil pelajaran dari kisah ini. Seorang ulama itu menangis saat Ramadan. Karena apa? Aku takut Ramadan ini terakhir bagiku. Seorang ulama saja masih takut kalau Ramadan ini Ramadan terakhir baginya. Tapi coba kalau kita santai, Allah semenek sesuk seenak Ramadan, gitu kan? Jangan, kita itu harus tetap berharap kita bertemu di Ramadan berikutnya. Terus ada kisah lain, ada seorang pemuda berkata, Allah melihat kita. Maksudnya apa? Pemuda ini ada yang mengajak maksiat, mokel, tapi kan merasa Allah itu melihat kita. Akhirnya pemuda itu langsung taubat. Itulah hasil dari puasa, yaitu merasa diawasi oleh Allah. Nah, di sini puasa itu juga melatih takwa, puasa juga melatih keikhlasan, puasa juga melindungi diri dari dosa, puasa menghapus kesalahan kita. Jangan sampai kita hanya lapar, menahan lapar kok, tapi kita ndak ikhlas, kita ndak taat. Suwene lak buka. Ada yang kayak gitu? Ada. Besok-besok di Ramadan berikutnya kita harus ikhlas, oke? Dicoba, diniatkan. Untuk itu marilah kita berdoa agar Ramadan ini kita mendapatkan